事后4个就莫名其妙。他体弱多病。至于6弟纨绔，亲，你又急了。也不知是偏将吗？出执法，我们三爷都是照章程办事。有下三滥的伎俩，也配是？再敢用这种下作的手段，好，咱们开始。诸位尽可做个闲散王，谁赞成？赞成。大哥宅心仁厚，宅心仁厚，谁要进坛？可惜了这杯好酒。胖孙扯，没问出他是擒拿。别怠慢了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-129. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 128. Kemarin Sinan baru tahu kalau esensi dari roh Phoenix berada di dalam diri Zhou Bihua. Namun roh ini sudah lama tertidur yang seakan-akan dia akan segera menghilang. Mengetahui hal itu, Sinan pun mencoba untuk membantu, dan secara mengejutkan esensi roh Phoenix telah terbangun. Hal itu pun membuat Zhou Bihua sangatlah terkejut. Namun Sinan merasa sangatlah kelelahan. Di sisi lain terlihat kalau para tetua Gunung Wenbao tidak ada niatan untuk berhenti melakukan pencarian terhadap Sinan. Kembali lagi kepada Sinan, yang mana dia itu telah mengirimkan surat kepada Qiansu. Selain itu dia juga memberikan batu asli yang sangat banyak untuk mereka. Hal ini tentu membuat rekan-rekannya senang. Sinan juga menceritakan tentang petualangannya kepada Qiansu. Kembali lagi kepada Sinan, yang mana dia itu tengah bersama dengan pangeran ke-7. Dia akan dibawa ke sebuah perjamuan yang sedang diadakan oleh Putri Agung. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Putri Agung memberikan perjamuan untuk Sinan, yang mana dirinya sangatlah senang. Selain itu dirinya juga berterima kasih kepada Putri Huang. Pasalnya berkat token yang pernah dia berikan telah membantu Sinan bersama yang lainnya memenangi pertarungan. Sinan juga meminta mereka untuk minum bersamanya. Putri Huang merasa semua ini adalah berkat kerja keras Sinan, sebab mereka hanya memberikan sedikit bantuan saja, sedangkan sisanya adalah usaha Sinan sendiri. Alasan Sinan kemari bukan hanya sekedar perjamuan saja, namun membahas mengenai undangan dari alam rahasia Long Yuan. Putri Agung membenarkan hal itu dan dia akan langsung ke intinya saja, di mana alam rahasia Long Yuan akan segera dibuka. Ini merupakan ujian penting bagi kekaisaran supaya dapat memilih putra mahkota. Setiap pangeran akan mengundang 2 orang di bawah Martial Sain untuk membantu. Jadi Putri Agung berharap Sinan bersedia membantu Xiaoxi demi mengamankan posisi putra mahkota. Seharusnya Sinan sudah tahu kalau sang kaisar memiliki 6 putra dan 1 putri. Sekarang saudaranya telah mendapatkan dukungan dari Camp Macan Putih dan juga aliansi bisnis. Hanya saja saudaranya itu memiliki sikap yang kejam. Sedangkan untuk saudara keempat dan kelimanya tidak begitu tertarik dengan hal itu. Namun entah mengapa tiba-tiba saudara keempatnya mengalami kebangkrutan. Huang menenangkan Xiaoxi karena sejak kejadian itu saudara kelima mereka hanya diam saja. Sedangkan saudara keenam memilih untuk menghindari perselisihan yang terjadi. Pangeran kedua sendiri tidaklah dapat mereka curigai karena dia lemah dan sakit-sakitan. Ia hanya tinggal di sana dan mencoba hidup dengan damai. 2位殿下之后4个就莫名其妙，他体弱多病。至于6弟纨绔，亲，你又急了。 Sinan paham kalau pangeran kedua dan kelima memilih untuk tidak terlibat, sedangkan pangeran keenam tidak dapat ditolong lagi. Jadi masalahnya hanyalah pangeran tertua saja. Sinan ingat betul kalau Jenderal Di Fengyuan memiliki dendam terhadap Jenderal Zhao. Jika Camp Macan Putih berani macam-macam kepada pangeran mereka, maka hal itu akan kembali membuat marah Camp Phoenix.
Dengan begini, tidak ada alasan bagi Sinan untuk menolak. Dia pun setuju untuk melakukan pengawalan kepada Xiaoxi. Mendengar jawaban itu tentu saja membuat Huang dan Xiaoxi senang. Tidak lupa mereka pun memberikan batu mentah kepadanya karena mereka mendengar Sinan membutuhkannya. Putri Huang juga mempersilahkan Sinan untuk memberitahu dirinya jika dia membutuhkan sesuatu. Sinan paham dan dia berterima kasih atas apa yang mereka berikan. Sesaat kemudian sebuah pesan pun datang yang mengundang Xiaoxi dan Sinan ke restoran Xianxin demi perjamuan makan. Jadi kita langsung saja dibawa ke adegan sebelumnya di saat Sinan dengan Xiaoxi tengah melakukan perjalanan. Seseorang melakukan pengintaian dan segera melakukan serangan ke arah Xiaoxi. Beruntungnya Sinan berhasil menahan serangan tersebut, namun para pengawal segera muncul karena mencurigai Sinan yang mencoba melukai pangeran. Mereka tahu siapa Sinan dan atas apa yang telah dia perbuat, maka mereka akan melakukan hukuman kepadanya. Ini sepertinya merupakan sebuah jebakan. Xiaoxi mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun para penjaga tidak terlalu mendengarkan perkataannya dan berencana untuk membawanya pergi. Xiaoxi mengancam untuk tidak menyentuhnya. Hal itu pun membuat para penjaga agak takut. Tapi pemimpin mereka mencoba menjelaskan kalau Sinan telah memegang sebuah senjata yang bisa saja membahayakan nyawa Xiaoxi. Jadi berdasarkan peraturan, Sinan akan ditangkap agar bisa diselidiki. Untuk memisahkan dirinya dengan Xiaoxi agar tidak dapat melakukan apa-apa di alam rahasia Longyuan. Tapi mereka tidak ingin berbicara dengan Sinan dan hanya ingin menangkapnya saja. Sesaat kemudian tetua Wang pun datang untuk melihat siapa yang berani menyentuh anggota camp Poniknya. Ternyata ini merupakan ulah dari tetua Su, sebab Denny tiba-tiba saja muncul dan mencoba menjelaskan kalau mereka itu hanya mencoba mematuhi peraturan yang ada untuk dapat melindungi sang pangeran. Sebaiknya 3 camp tidaklah ikut campur dalam urusan kekaisaran. Jenderal ini membenarkan hal itu karena mereka memiliki hukumannya sendiri. Bahkan percuma juga jika melaporkan hal itu kepada sang kaisar. Para pengawal kekaisaran pun diminta untuk mengamankan Sinan. Tapi sebelum bisa melakukan hal itu, Zhao Bihao pun datang karena bagaimana mungkin para penjaga bertindak di luar perintah sang kaisar. Kekuatan Ponik pun dirinya keluarkan yang seketika saja membuat para penjaga ini ketakutan dan juga kesakitan. 段青苗不执法，我们3营都是照章程办事。有下三滥的伎俩，也配是？再敢用这种下作的手段对待。 Zhao Bihua meminta mereka untuk mendengarkan dirinya. Jika mereka melakukan hal ini lagi, maka dia bisa menjamin akan menghabisi mereka. Alhasil, jenderal yang tadi sombong pun dipentalkan dengan sangat mudah olehnya. Para penjaga pun menjadi sangat ketakutan dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Begitu pula dengan tetua Su. Alasan Zhao Bihua bisa kemari adalah berkat pesan yang sebelumnya dikirim oleh Putri Agung. Ia berencana untuk membawa Sinan kembali, hanya saja Sinan akan tetap bersama dengan Xiaoxi karena dia sudah memutuskan untuk bergabung ke dalam perjamuan. Xiaoxi membenarkan hal tersebut karena tidak ada alasan untuk mereka berdiam diri atas pelakuan ini. Pada malam harinya kita pun dibawa ke sebuah tempat di mana perjamuan tengah dilakukan oleh para pangeran. Mereka juga dihibur oleh tarian dari para gadis cantik. Di sana para pangeran lainnya menikmati perjamuan itu. Berbeda dengan Xiaoxi yang merasa begitu bosan. Untuk Sinan sendiri menikmati pesta ini sambil berbicara dengan Rong Benzong. Oh ya, di sini juga ada si Ma Kong. 好。哎，西娜，真的假的？ Pertunjukan tengah diadakan pada perjamuan itu, di mana Sinan terlihat begitu menikmati acara ini. Selain ia, di sana juga ada Rong Benzong yang tahu betul kalau Sinan telah melakukan pertunjukan yang luar biasa karena berhasil mengalahkan begitu banyak binatang iblis. Namun Sinan tidaklah membenarkan hal tersebut dan menganggap itu semua hanyalah rumor saja. Sinan baru menyadari kalau di sini juga ada si Ma Kong, yang ternyata posisi si Ma Kong di sini cukup kuat. Pasalnya dia memiliki peran besar dalam perputaran bisnis.
Mereka juga telah melakukan pencarian mengenai jejak terakhir dari Kaisar Dunia Bawah. Sinan penasaran apakah mereka memiliki sebuah rahasia mengenai Kaisar Dunia Bawah. Namun Rong Bezong juga kurang tahu akan hal tersebut. Mungkin ini juga alasan mengapa Si Makong terus menempel di sisi pangeran pertama, supaya dapat menerima banyak informasi. Pangeran pertama pun diberitahukan sesuatu, yang mana tatapan mereka segera tertuju kepada pangeran ketujuh. Sesaat kemudian, pangeran pertama akan segera memulai perjamuan, padahal pangeran kelima masihlah belum datang. Walaupun begitu, dia akan tetap memulainya. 好，咱们开始。 Pangeran pertama memberitahu kepada para saudaranya kalau dia memiliki minuman yang sangat bagus dan sulit untuk didapatkan. Jadi pada malam ini dia akan berbagi bersama para saudaranya. Berhubung pangeran kedua ingin mereka bersikap layaknya saudara, jadi dia ingin mengabulkan hal tersebut supaya mereka ini dapat bersatu. Masing-masing pangeran sudah menerima minuman mereka. Pelayan cantik ini pun menghilangkan klonnya dan segera menempel di pangkuan pangeran pertama. Ia yakin betul jika para pangeran bersatu, maka bukan tidak mungkin dinasti Zhou Timur akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Pangeran pertama juga mengingatkan mengenai legenda kuno keluarga mereka, di mana untuk dapat keluar dari alam Xinglong merupakan hal yang tidaklah mudah, bahkan hampir tidak mungkin. Jadi dia menyarankan mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik. Sebab sebagai yang tertua, dia tidak ingin melihat adik-adiknya terluka. Ia menyarankan untuk tidak terlalu bersusah payah dalam ujian nanti, karena bagaimanapun kedepannya dialah yang akan menjadi kaisar selanjutnya. Ia akan tetap membagi beberapa wilayah kepada saudaranya, karena pangeran pertama ingin fokus pada urusan negara saja. Ia mempisahkan mereka untuk bersantai saja menikmati status sebagai seorang pangeran. Pangeran pertama pun mulai mengangkat gelasnya dan mengajak para saudaranya untuk memberikan dukungan kepadanya. Selain itu, dia ingin melihat apakah ada yang menolak. Pada awalnya, para pangeran hanya diam saja, hingga pangeran ketujuh menolak saran dari kakaknya tersebut. Karena dia sadar betul, tidaklah mungkin pangeran pertama sebaik ini. Dia pasti memiliki niatan jahat kepada mereka. 莫要学困兽犹斗了吧？诸位尽可做个闲散吧。谁赞成？赞成。大哥宅心仁厚，宅心仁厚。 Terlebih lagi, semua pangeran tahu betul mengenai apa yang telah dia lakukan kepada pangeran keempat. Jadi kedepannya bisa saja pangeran pertama melakukan pembantaian yang sama kepada mereka. Pangeran pertama tentu kesal karena dia sudah mengatakan kalau kematian Lao Shi sama sekali tidak berhubungan dengan dirinya. Ia juga meminta Xiao Shi agar tidak berbicara sembarangan karena ia bukannya tidak berani untuk menyentuhnya. Akan tetapi, Xiao Shi tahu betul apa yang dia alami sebelumnya merupakan ulah dari kakaknya. Bahkan alasan pangeran kelima tidak hadir juga berkaitan dengannya. Kemungkinan besar pangeran pertama sudah menghabisinya. Pangeran pertama pun semakin kesal akan tuduhan tersebut. Pangeran kedua mencoba untuk menenangkannya, karena bagaimanapun Xiao Shi masihlah terlalu muda, jadi tidak dapat menahan dirinya. Terlebih lagi mereka semua saudara, lantas untuk apa juga mereka saling menghabisi satu sama lain. Pangeran keenam juga meminta Xiao Shi untuk menahan dirinya karena dia juga tahu mengenai apa yang kakak mereka lakukan. Ia pun berusaha untuk menenangkan pangeran pertama agar tidak tenggelam dalam amarahnya. Lebih baik mereka bersulang. Akan tetapi, Xiao Shi tidaklah sudi dan melemparkan gelasnya kepada kakaknya. Si Makong segera bertindak karena sangat disayangkan jika anggur ini dibuang. Pangeran pertama mencoba untuk tidak memperdulikan Xiao Shi dan berniat untuk memberikan hukuman langsung kepadanya melalui Si Makong. Rong Bezong memintanya untuk berhenti karena yang dia lawan itu merupakan Sinan. Alhasil Si Makong seketika saja ketakutan karena tidak mengetahui hal itu. Untuk bisa menghindari masalah ini, Si Makong berpura-pura sakit perut. Ia memberitahu hal ini kepada pangeran pertama, jadi dia meminta izin untuk pergi ke toilet dulu. 谁要进他？可惜了这杯好酒。胖孙成啊，没闻出他是奇男。别怠慢了。哎呦，这刚刚吃坏了肚子。
Pada akhirnya, pangeran pertama pun tidak bisa memberikan perintah kepada si Ma Kong dan mengutus bawahan lainnya untuk mengurus masalah ini. Dia tahu betul kalau Sinan telah diangkat menjadi seorang jenderal kebanggaan dari kekaisaran. Jadi atas pencapaian yang Sinan dapatkan sebagai perwakilan dari Camp Macan Putih, dia pun ingin bersulang untuk menghormati bakat hebatnya. Akan tetapi gelas yang dia lemparkan dengan sangat mudah ditahan oleh Sinan, yang seketika saja membuat mereka terkejut. Sinan berterima kasih atas pemberiannya dan dia juga akan bersulang kembali dengannya. Cangkir yang Sinan lemparkan memiliki kekuatan darah phoenix, yang mana hal itu tidaklah dapat ditahan oleh pria tersebut dan mengakibatkan dia harus terpental. Pangeran pertama seketika saja terkejut dengan kekuatan Sinan. Begitu pula dengan pangeran kedua, karena ia sudah cukup lama tidak melihat api phoenix abadi. Sudah seperti ini, jadi Xiaoxi mengajak Sinan untuk pergi dari tempat ini. Pangeran pertama sendiri tidaklah menduga kalau Duanxing atau Sinan akan sekuat itu. Sepertinya dia harus memikirkan rencana lain. Di sisi lain terlihat kalau Jenderal Wei penasaran mengenai apa yang terjadi karena dia mendengar kebisingan pada perjamuan itu. Nah, ternyata sejak tadi Jiang Bilan tengah mengawasi mereka. Sinan pun menyadari hal tersebut dan sadar betul kalau Jiang Bilan berada di sekitaran tempat ini. Dia pun mencari kesana kemari dan akhirnya menemukan jejaknya. Sinan pun pamit untuk pergi menemuinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.